Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Saifur Rahman dan kedua teman saya yaitu Muhammad Akmal dan juga Nini Septiani. Pada hari ini kita akan menjelaskan tentang Building Information System atau membangun sistem informasi. Materi ke-13 pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Berikut adalah learning objective atau tujuan pembelajaran pada materi ini. Yang pertama, untuk bisa menjelaskan bagaimana sistem baru dan perubahan organisasi di suatu perusahaan. Yang kedua, untuk menjelaskan aktivitas inti pada suatu pengembangan sistem. Yang ketiga, untuk mendeskripsikan metodologi untuk pemodelan dan desain sistem. Yang keempat, untuk mendeskripsikan metode alternatif untuk membangun suatu sistem informasi. Dan yang kelima, untuk mendeskripsikan metode baru untuk membangun suatu sistem pada era perusahaan digital. New system and business process put MoneyGram on the money. Problem inefficient manual process legacy system. Ini adalah sebuah proses building information system yang intinya tentang perubahan suatu sistem dengan permasalahan proses manual yang sudah tidak efisien dan sudah lama. Solusinya enterprise-wide to centralize data and replace legacy software, change to corporate culture and organization, atau perusahaan memusatkan data terpusat pada server data dan merubah tools sistem lama dengan sistem baru, serta merubah perusahaan pada budaya organisasi yang baru. Jadi pada solusi ini, perusahaan memusatkan data, merubah software atau tools lama menggunakan sistem baru, dan perubahan budaya kerja juga dan organisasi, di mana ketika kita mengimplementasikan sistem baru ini tentunya dibutuhkan juga satu reorganisasi pada prosesnya nanti. And then demonstrate the use of information system to streamline and redesign business process, atau mendemonstrasikan penggunaan sistem informasi untuk merampingkan dan mendesain ulang bisnis proses. And then illustrate need to address and make change in culture and organization to support new system, atau mengilustrasikan kebutuhan untuk mengatasi perubahan organisasi dan budaya untuk mensupport sistem baru. System as planned organizational change. Di sini perubahan organisasi, structural organizational change enabled by IT, atau perubahan organisasi yang memungkinkan staf-staf IT masuk di sini. Yang pertama ada automation atau penggantian tenaga manusia dengan tenaga mesin yang secara otomatis melakukan dan mengatur pekerjaan sehingga tidak memerlukan lagi pengawasan manusia dalam industri dan sebagainya. Untuk meningkatkan efisiensi atau increase efisiensi dan merubah tugas-tugas manual menjadi tugas baru atau replace manual tasks. Kemudian yang kedua, rationalization of procedure atau rasionalisasi prosedur. Streamline standard operating procedure, merampingkan operasional prosedur standar di suatu perusahaan. Kemudian often found in program for making continuous quality improvement, atau membuat program berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas yang bisa dilihat melalui Total Quality Management (UQM) atau kualitas manajemen secara total dan Six Sigma. Kemudian yang ketiga ada business process redesign, analyze, simplify, and redesign business process, atau di sini bisnis proses perusahaan didesain ulang terjadi dengan menganalisa, menyederhanakan, dan mendesain ulang suatu bisnis proses. And then reorganize workflow, combine step, eliminate repetition, atau mendesain alur kinerja baru, menggabungkan langkah-langkah dan mengeliminasi atau menghilangkan pengulangan. Dan yang keempat ada paradigm shifts atau pergeseran paradigma. To define new business model, untuk menentukan satu model bisnis baru.
Kemudian to change nature of organization, untuk mengubah budaya organisasi perusahaan. And rethink nature of business, harus memikirkan kembali juga bagaimana bisnis itu berjalan. Organizational change carries risks and reward. Kita bisa lihat ada sebuah diagram di sini di mana risk ini merupakan resiko dan return ini adalah kinerja. Lalu ada komponen automation, rationalization, redesign, dan paradigm shift. Bisa kita lihat di sini digambarkan pada otomasi semakin rendah kinerja, maka semakin rendah juga resikonya. Kemudian pada rasionalisasi juga memiliki kinerja yang rendah, maka semakin rendah juga resikonya. Akan tetapi bisa kita lihat pada paradigm shift atau perubahan paradigma, semakin tinggi kinerja menggunakan sistem, maka di sini resikonya juga semakin tinggi. Systems explain organizational change. Business Process Management atau BPM merupakan suatu perubahan sistem baru, bagaimana kita mendesain suatu sistem informasi baru. Like variety of tools, methodologies to analyze, design, optimize process. Atau menggunakan variasi tool yang bervariatif, metodologi untuk menganalisa, mendesain, dan mengoptimasi proses. To use by firm to manage business process redesign, yang digunakan oleh perusahaan untuk memanage bisnis proses baru di suatu perusahaan. Steps in BPM. Kemudian ini ada step-stepnya pada business process management. Yang pertama ada identify process for change atau mengidentifikasi perubahan proses, kemudian analysis existing process atau menganalisa proses yang sudah ada atau berjalan, kemudian design the new process atau mendesain satu proses baru, lalu implement the new process atau mengimplementasikan satu proses baru, dan continuous measurement atau pengukuran terus-menerus proses yang berjalan. S is business process for purchasing a book from a physical bookstore. Nah, ini adalah contoh suatu sistem manual untuk pembelian buku di suatu bookstore dengan menggunakan sistem lama. Di sini kita akan memposisikan diri kita sebagai customer, di mana pada awalnya dalam membeli buku tentunya kita akan pergi ke toko buku lalu mencari buku yang kita inginkan di sana. Jika bukunya ada, maka kita akan membeli buku, purchase book, lalu selesai dan pulang. Tetapi jika bukunya tidak ada, maka kita akan menanyakannya kepada petugas untuk mencarikannya. Jika ketemu, maka kita akan membeli buku tersebut lalu selesai pulang. Akan tetapi jika tidak, maka kita akan menanyakan perihal pemesanan, apakah bisa melakukan pemesanan. Jika tidak, maka kita akan go to another store atau pergi mencarinya ke toko yang lain. Jika bisa melakukan pemesanan, maka kita akan langsung dipesankan oleh toko tersebut, lalu toko tersebut akan menerima buku yang telah dipesan, lalu menginformasikannya kepada kita sebagai customer bahwa buku telah diterima. Lalu kita sebagai customer akan kembali ke toko buku tersebut, membeli buku, lalu selesai pulang ke rumah. Begitulah proses yang terjadi pada pembelian sebuah buku dengan menggunakan sistem lama. Nah, ini redesign process for purchasing a book online. Ini contoh redesign sistem proses pembelian buku secara online.
Pertama, kita akan mengakses online bookstore di gadget kita, kemudian mencari katalog mencari buku yang kita cari di katalog secara online. Kemudian jika buku tidak ada, maka kita akan mencari di toko buku online lainnya sampai ketemu. Lalu jika bukunya ada, maka kita akan langsung melakukan pemesanan dan proses pembayaran, lalu buku diterima. Jadi bisa kita ketahui inilah manfaat atau fungsi dari sistem informasi. Di sini kita bisa menyederhanakan sistem yang lama dengan sistem baru yang lebih efektif dan efisien. Kemudian, sistem explain organizational change. Various BPM tools used to. Berbagai variasi bisnis proses manajemen digunakan untuk for the first identify and document existing process, like identify inefficiencies, atau mengidentifikasi dan mendokumentasikan proses yang ada. Kemudian create models of improved process, atau membuat model proses yang ditingkatkan. And then capture and enforce business rules for performing automating process, atau menerapkan aturan bisnis untuk melakukan dan mengotomatisasi proses. Lalu integrate existing system to support process improvement, atau mengintegrasikan sistem yang ada untuk mendukung perbaikan proses. Kemudian verify that new process have improved, atau memverifikasi bahwa proses baru telah ditingkatkan. Kemudian measure impact of process change on key business performance indicator, atau mengukur dampak perubahan proses pada indikator kinerja bisnis utama. Yang selanjutnya ada overview of system development. Activities that go into producing an information system solution to an organizational problem or opportunity. Di sini adalah aktivitas sistem informasi dalam pengembangan sistem informasi manajemen yang terdiri dari 6 tahapan. Yang pertama ada sistem analisis atau analisis sistem, kemudian desain sistem, programming, testing atau pengujian, lalu ada conversion atau konversi, dan production and maintenance atau produksi dan pemeliharaan. The System Development Process. Ini adalah gambar SDLC atau System Development Life Cycle. Bermula dari sistem analisis, lanjut ke sistem desain, lanjut ke programming, lanjut ke testing, lalu ke conversion, dan ke production and maintenance. Jika pada tahapan itu masih ada kekurangan, maka kita akan melakukan analisis lagi dengan sistem analisis, didesain ulang lagi dengan sistem desain, lalu diperbaiki programmingnya melalui programming, kemudian diuji coba lagi melalui testing, lalu diterapkan lagi melalui conversion, dan diproses lagi melalui production and maintenance. Jadi begitu terus tahapannya berputar. Analysis of problem to be solved by new system, defining the problem and identifying cause, specifying solution like system proposal report identifies and examine alternative solution, and then identifying information requirement. Di sini berkaitan dengan analisis sistem dalam menganalisa kebutuhan sistem. Jadi sistem lamanya seperti apa, kekurangannya seperti apa. Contohnya seperti tadi pada perubahan sistem pembelian sebuah buku, lalu dicarikan solusinya bagaimana nanti solusinya pada sistem baru ini sehingga kinerjanya bisa lebih efektif dan efisien. Kemudian includes feasibility study. Is solution feasible and good investment? Apakah solusi layak digunakan dan investasinya bagus?
Jadi perubahan sistem ini juga merupakan suatu investasi perusahaan yang bisa meningkatkan kinerja atau tidaknya perusahaan. Is required technology skill available? Jadi apakah teknologi perusahaan mumpuni atau enggak? Dan apakah karyawannya tersedia juga atau tidak? Karena ini sistem baru, tentunya dibutuhkan juga tenaga kerja yang bisa menggunakan sistem baru ini. Karena bisa saja karyawan yang dulunya terbiasa dengan sistem lama tidak bisa menjalankan sistem yang baru. Establishing information requirement. Who needs what information, where, when, and how? Siapa yang membutuhkan informasi, apa, di mana, kapan, dan bagaimana. Kemudian define objective of new or modified system, atau menetapkan tujuan sistem baru atau yang dimodifikasi. And then detail the function new system must perform, mendetailkan fungsi yang harus dilakukan sistem baru. Dan yang terakhir ini adalah hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis sistem baru, yaitu faulty requirement analysis is a leading cause of system failure and high system development cost. Atau analisis persyaratan yang salah adalah penyebab utama kegagalan sistem dan biaya pengembangan sistem yang tinggi. Overview of system development, system design atau desain sistem. Perlu diingatkan bahwa dalam mendesain sistem ini kita menggunakan beberapa tool seperti contohnya konteks diagram, data flow diagram, terus ada UML atau Unified Modeling Language, sehingga ada hal yang perlu diperhatikan dalam mendesainnya. Describe system specification that will deliver function identified during system analysis, atau menjelaskan spesifikasi sistem yang akan memberikan fungsi yang diidentifikasi selama analisis sistem. Kemudian should address all managerial, organizational, and technological component of system solution, atau harus menangani semua komponen manajerial, organisasi, dan teknologi dari solusi sistem. Lalu role of end user. Jadi ROEU ini berkaitan dengan informasi untuk user mengenai user information requirement drive system building, atau persyaratan informasi penggunaan mendorong pembangunan sistem. Jadi user harus tahu bekerja pada bidang apa dan sistem apa yang dipegangnya itu. Kemudian user must have sufficient control over design process to ensure system reflect their business priorities and information need. Atau pengguna harus memiliki kontrol yang cukup atas proses desain untuk memastikan sistem mencerminkan prioritas bisnis dan kebutuhan informasi mereka. Jadi user harus mempunyai hak akses yang berbeda-beda, siapa yang mempunyai hak akses penuh atau admin dan siapa yang hanya sebagai pengguna. Dan yang terakhir, insufficient user involvement in design effort is major cause of system failure, atau keterlibatan pengguna yang tidak memadai dalam upaya desain adalah penyebab utama kegagalan sistem. Jadi dalam aksesnya harus sesuai dengan login dan tugasnya agar sistem tidak terjadinya error. Design specification. Yang pertama ada output, lalu ada input, user interface, database design, menentukan database apa yang digunakan, kemudian ada processing, lalu ada manual prosedur, kemudian control, mengenai input control, processing control, output control, dan procedural control. Kemudian ada security, mengenai keamanan sistem tersebut guna mencegah dari hal negatif seperti hacker dan yang lainnya. Kemudian ada documentation, lalu ada conversion,
training, dan organizational change. Programming is system specification from design stage are translated into software program code. Jadi pemrograman adalah spesifikasi sistem dari tahap desain lalu diterjemahkan ke dalam kode program perangkat lunak. Selanjutnya ada testing. Yang pertama yaitu ensure system produce right result, yang artinya memastikan sistem menghasilkan hasil yang benar. Yang kedua itu ada unit testing. Yes, test each program in systems separately, yang artinya pengujian unit ini menguji setiap program dalam sistem secara terpisah. Yang ketiga ada system testing, is a test functioning of system as a whole. Pengujian sistem ini yaitu uji fungsi sistem secara keseluruhan. Yang keempat ada acceptance testing, is make sure system is ready to be used in production setting. Yang artinya pengujian penerimaan, yaitu memastikan sistem siap digunakan dalam pengaturan produksi. Dan yang terakhir ada test plan, yaitu all preparation for series of tests. Jadi rencana tes yaitu semua persiapan itu digabungkan untuk rangkaian tes. Okay, next. A simple test plan to test a record change. Jadi pada gambar ini menunjukkan contoh rencana pengujian. Saat kita mengembangkan rencana pengujian, sangat penting untuk memasukkan berbagai kondisi yang akan diuji, persyaratan untuk setiap kondisi yang diuji, dan hasil yang diharapkan. Rencana pengujian memerlukan masukan dari pengguna akhir dan spesialis sistem informasi. Oke, boleh next. Conversion is the process of changing from the old system to the new system. Yang artinya, konversi adalah proses perubahan dari sistem lama ke sistem baru. Terdapat 4 main conversion strategies can be employed. Ada 4 strategi konversi utama yang dapat kita gunakan. Pertama itu ada parallel strategi. Jadi, dalam strategi paralel, baik sistem lama dan pengganti potensialnya dijalankan bersama untuk sementara waktu sampai semua orang yakin bahwa yang baru berfungsi dengan benar. Ini adalah pendekatan konversi yang paling aman, karena jika terjadi kesalahan atau gangguan pemrosesan, sistem lama masih dapat digunakan sebagai cadangan. Yang kedua ada direct cutover. Pada strategi direct cutover, yaitu menggantikan sistem lama sepenuhnya dengan sistem baru pada hari yang telah ditentukan. Ini adalah pendekatan yang sangat beresiko, yang berpotensi lebih mahal daripada menjalankan dua sistem secara paralel jika masalah serius dengan sistem baru ditemukan. Yang ketiga ada pilot study. Strategi studi percontohan ini memperkenalkan sistem baru hanya ke area terbatas organisasi, seperti satu departemen atau unit operasi. Ketika versi percontohan ini selesai dan bekerja dengan lancar, itu akan dipasang di seluruh organisasi, baik secara bersamaan atau bertahap. And the last is phase approach, strategi yang memperkenalkan sistem baru secara bertahap, baik oleh fungsi atau oleh unit organisasi. Selanjutnya ada requires and user training, yang artinya berpindah dari sistem lama ke sistem baru yang mengharuskan pengguna akhir dilatih untuk menggunakan sistem baru. Next is finalization of detailed documentation showing how system works from technical and user standpoint, yang artinya finalisasi dokumentasi terperinci yang menunjukkan cara kerja sistem dari sudut pandang teknis dan pengguna akhir. Next. Next is production and maintenance. Setelah sistem baru dipasang dan konversi selesai, sistem dikatakan dalam masa produksi. Nah, di produksi ini ada dua. Sistem ditinjau untuk menentukan apakah diperlukannya revisi dan dapatkah mencakup dokumen audit pasca implementasi. Selanjutnya ada maintenance atau pemeliharaan. Change in hardware, software, documentation on procedures to a production system to correct errors, meet new requirements, or improve processing efficiency. Jadi, pemeliharaan merupakan perubahan pada perangkat keras, perangkat lunak, dokumentasi, atau prosedur pada sistem produksi untuk memperbaiki kesalahan, memenuhi persyaratan baru, atau meningkatkan efisiensi pemrosesan. Di sini ada 20% debugging emergency work,
Jadi sekitar 20% dari waktu yang dicurahkan untuk pemeliharaan digunakan untuk mendebuk atau memperbaiki masalah produksi darurat. Yang kedua ada 20% change to hardware, software, data, and reporting. Jadi 20% lainnya berkaitan dengan perubahan data, file, laporan, perangkat keras, atau perangkat lunak system. And the last is 60% of work as user enhancement, improving documentation, recording for greater processing efficiency. Tetapi 60% ini dari semua pekerjaan pemeliharaan terdiri dari membuat peningkatan pengguna, meningkatkan dokumentasi, dan pengodaan ulang komponen sistem untuk efisiensi pemrosesan yang lebih besar. Jumlah pekerjaan dalam kategori ketiga dari masalah pemeliharaan dapat dikurangi secara signifikan melalui analisis sistem dan praktik desain yang lebih baik. Next. Next is stable development. This slide summarizes the six stages in system development. Jadi, slide ini merangkum 6 tahap dalam pengembangan sistem. Dari sistem analisis, sistem design, programming, testing, conversion, and production and maintenance. Next, Mal. Oke, selanjutnya, most prominent methodologies for modeling and designing system. Artinya metodologi yang paling menonjol untuk pemodelan dan perancangan sistem. Yang pertama ada structure methodologies. Yang pertama yaitu ada metodologi structure dan kedua ada object oriented development yang artinya adanya pengembangan berorientasi objek. Pertama kita jelasin dulu structure methodologies. Structure sendiri adalah teknik are step by step and progressive. Jadi terstruktur ini tekniknya dilakukan selangkah demi selangkah lalu progresif. Yang kedua ada process oriented, as a focusing on modeling processes or action that manipulate data. Jadi yang kedua ini kita berorientasi proses, yaitu berfokus pada proses pemodelan atau tindakan yang memanipulasi data. Yang ketiga ada separate data from processes. Jadi proses pemrograman terpisah harus ditulis setiap kali seseorang ingin mengambil tindakan pada bagian data tertentu. Prosedur bertindak berdasarkan data yang diberikan program kepada mereka. Oke, next. Oke, ada data flow diagram atau DFD, diagram aliran data. Is a primary tool for representing system component processes and flow of data between them. Yang artinya alat utama untuk mewakili proses komponen sistem dan aliran data di antara mereka. Selanjutnya ada overlogical graphic model of information flow, yang artinya menawarkan model grafik logis dan aliran informasi. Selanjutnya ada high level and lower level diagrams can be used to break processes down into successive layers of detail, yang artinya diagram tingkat tinggi dan tingkat lebih rendah dapat digunakan untuk memecah proses menjadi lapisan detail yang berurutan. Alat lain untuk analisis terstruktur adalah kamus data yang berisi informasi tentang bagian individual dari data dan pengelompokan data dalam suatu sistem. Pertama, yaitu data dictionary is defines contents of data flows and data stores. Jadi yang artinya kamus data mendefinisikan isi aliran data dan penyimpanan data. Yang kedua ada proses specification. Di data dictionary itu ada proses specification, yaitu describe transformation occurring within lowest level of data flow diagrams. Yang artinya spesifikasi proses, yaitu menjelaskan informasi yang terjadi dalam diagram aliran data tingkat terendah. Selanjutnya ada structure chart, yaitu top-down chart showing its level of design, relationship to other levels, and place in overall design structure. Jadi bagian struktur, yaitu bagian top-down menunjukkan setiap level desain, hubungan dengan level lain, dan menempatkannya dalam struktur desain keseluruhan. Desain pertama-tama mempertimbangkan fungsi utama dari suatu program atau sistem, kemudian memecah fungsi ini menjadi subfungsi dan menguraikan setiap fungsi yang ditetapkan hingga tingkat detail terendah tercapai. Next.
This graphic is a data flow diagram for mail in university registration system. Jadi di grafik ini, sistem memiliki 3 proses. Bisa dilihat dari 1.0 yaitu verifikasi ketersediaan. Di 2.0 itu selanjutnya mendaftarkan siswa atau mendaftarkan siswa. Dan di 3.0 yaitu konfirmasi pendaftaran. Nah, nama dan konten masing-masing aliran data muncul berdekatan dengan setiap panah. Ada satu entitas eksternal dalam sistem ini yaitu siswa sendiri. Dan ada 2 penyimpanan data yaitu file master siswa dan file kursus. Next. Next is high-level structure chart for a payroll system. Jadi ini bagian struktur tingkat tinggi untuk sistem pengajian. Dilihat dari struktur ini, this is structure chart show the highest or most abstract level of design for a payroll system, providing an overview of the entire system. Jadi, bagian struktur ini menunjukkan tingkat desain tertinggi atau paling abstrak untuk sistem penggajian, memberikan gambaran umum tentang keseluruhan sistem. Next. Oke, selanjutnya ada object-oriented development, yang artinya pengembangan berorientasi objek. Terdiri dari, pertama ada object is basic unit of system analysis and design, yang artinya objek adalah unit dasar dari analisis dan desain sistem. Pertama, objek. Jadi objeknya itu ada combines data and the processes that operate on those data, yang artinya menggabungkan data dan proses yang beroperasi pada data tersebut. Yang kedua, yaitu data encapsulated in object can be accessed and modified only by operation or methods associated with that object. Jadi yang artinya data yang dienkapsulasi dalam objek dapat diakses dan dimodifikasi hanya dengan operasi atau metode yang terkait dengan objek itu. Selanjutnya ada object-oriented modeling based on concept of class and inheritance, yaitu yang artinya pemodelan berorientasi objek berdasarkan konsep kelas dan pewarisan. Yaitu ada pertama, object belong to a certain class and have features of that class. Jadi yang artinya objek milik kelas tertentu dan memiliki fitur kelas itu sendiri. Yang kedua ada may inherit structures and behaviors of a more general ancestor class, yang artinya dapat mewarisi struktur dan perilaku kelas leluhur yang lebih umum. Selanjutnya, next. Oke, di sini ada class and inheritance. Yaitu this figure illustrates how classes inherit the common features of their superclass. Jadi gambar ini tuh mengilustrasikan bagaimana kelas mewarisi fitur umum dari superkelasnya. Oke, next. Selanjutnya ada object-oriented development, yang artinya pengembangan berorientasi objek. Selanjutnya itu juga ada more iterative and instrumental than traditional structure development. Jadi yang artinya lebih berulang dan bertahap daripada pengembangan terstruktur tradisional. Selama analisis pembuatan sistem mendokumentasikan persyaratan fungsional sistem, menentukan properti terpentingnya dan apa yang harus dilakukan sistem yang diusulkan. Yang kedua selanjutnya ada system analysis, yaitu interaction between system and user analysis to identify object. Jadi artinya di sini analisis sistem adalah interaksi antara sistem dan pengguna dianalisis untuk mengidentifikasi objek tersebut. Selanjutnya ada design phase, yaitu describe how objects will behave and interact, grouped into classes, subclasses, and hierarchies. Jadi yang artinya yaitu fase desain sendiri yaitu menjelaskan bagaimana objek akan berperilaku dan berinteraksi, dikelompokkan ke dalam kelas, subkelas, dan hierarki. Selanjutnya ada implementation. Implementation is some classes may be reused from existing library of classes, either created or inherited. Jadi implementasi sendiri yaitu beberapa kelas dapat digunakan kembali dari perpustakaan kelas yang ada, yang lain dan dibuat atau diwarisi. Oke, selanjutnya because object reusable, object-oriented
object-oriented development can potentially reduce time and cost of development. Jadi karena objek dapat digunakan kembali, pengembangan berorientasi objek berpotensi mengurangi waktu dan biaya pengembangan. Sistem baru dapat dibuat dengan menggunakan beberapa objek yang ada, mengubah yang lain juga. Selain itu, menambahkan beberapa objek baru. Kerangka kerja berorientasi objek ini telah dikembangkan untuk menyediakan aplikasi semi-lengkap yang dapat digunakan kembali, yang dapat disesuaikan lebih lanjut oleh organisasi menjadi aplikasi yang sudah jadi. Next. Next is Computer Aided Software Engineering atau CASE, yang artinya rekayasa perangkat lunak berbantuan komputer. Bisa dilihat yaitu ada software tools to automate development and reduce repetitive work, including yang artinya alat perangkat lunak untuk mengotomatisasi pengembangan dan mengurangi pekerjaan berulang. Itu ada pertama, graphic facilities for producing chart and diagrams, yang artinya fasilitas grafik untuk menghasilkan bagan dan diagram. Yang kedua ada screen and report generators reporting facilities, yang artinya pembuat layar dan laporan, serta fasilitas pelaporan. Yang ketiga ada analysis and checking tools, yang artinya alat analisis dan pengecekan. Selanjutnya ada data dictionaries, yang artinya kamus data. Dan yang terakhir ada code and documentation generators, yang artinya generator kode dan dokumentasi. Jadi support iterative design by automating revisions and changes and providing prototyping facilities. Jadi yang artinya di sini tuh mendukung desain berulang dengan mengotomatisasikan revisi dan perubahan dan menyediakan fasilitas pembuatan prototype. Dan yang terakhir itu ada requires organization discipline to be used effectively, yang artinya memerlukan disiplin organisasi untuk digunakannya secara efektif. Next. Selanjutnya ada alternative methods for building information system. This section describe these alternative methods. Number one is traditional system life cycle. Jadi, maksudnya siklus hidup sistem adalah metode tertua untuk membangun sistem informasi. Metodologi siklus hidup ini adalah pendekatan bertahap untuk membangun sistem, membagi pengembangan sistem menjadi tahapan formal. The second one is prototyping. Prototype adalah versi kerja dari sistem informasi atau bagian dari sistem, tetapi dimaksudkan hanya sebagai model awal. Setelah operasional, prototype akan disempurnakan lebih lanjut hingga sesuai dengan kebutuhan pengguna. Setelah desain diselesaikan, prototype dapat diubah menjadi sistem produksi yang dipoles. Selanjutnya, end user development. Jadi di sini maksudnya yaitu pengembangan pengguna akhir memungkinkan penggunanya akhir tersebut dengan sedikit atau tanpa bantuan formal dari spesialis teknis. Itu untuk membuat sistem informasi sederhana, mengurangi waktu, dan langkah yang diperlukan untuk menghasilkan aplikasi yang sudah jadi. Selanjutnya ada aplikasi software page cases, dan yang terakhir ada outsourcing. Next. Oke, next is traditional system life cycle, atau yang artinya siklus hidup sistem tradisional. Di sini ada oldest method for building information system. Jadi yang artinya metode tertua untuk membangun sistem informasi, yaitu pertama ada phase approach, yaitu yang artinya pendekatan bertahap. Kedua ada di dalam pendekatan ini itu ada pertama ada development divided into formal stage, yang artinya pembangunan dibagi menjadi tahap formal. Yang kedua, di dalam phase approach juga ada waterfall approach, yang artinya one stage finishes before next stage begins, yaitu pendekatan air terjun, yaitu satu tahap selesai sebelum tahap berikutnya dimulai. Okay, next ada formal division of labor between end users and information system specialists, yang artinya pembagian kerja formal antara pengguna akhir dan spesialis sistem informasi. The next is emphasizes formal specification and paperwork, yang artinya menekankan spesifikasi formal dan dokumen. Selanjutnya ada still used for building complex system.
yaitu masih digunakan untuk membangun sistem kompleks yang besar. Itu yang terakhir ada can be costly, time consuming, and inflexible. Yang artinya itu bisa mahal, bisa memakan waktu, dan tidak fleksibel. Oke, selanjutnya mungkin di page selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya kepada Muhammad Akmal, silakan. Oke, selanjutnya ada prototyping, building experimental system rapidly and expensively for end users to evaluate. Prototype, working by preliminary version of information system. Approved prototype serve as template for final system. Jadi prototyping ini terdiri dari membangun sistem eksperimental dengan cepat dan murah untuk dievaluasi oleh para pengguna akhir. Prototype ini juga didukung oleh pengguna dapat sebagai template untuk membuat sistem akhir. Steps in prototyping, the first is identify user requirements. Jadi pada step pertama itu mengidentifikasi kebutuhan dasar pengguna. The second is develop initial prototype. Yang kedua ada mengembangkan prototype awal. The third is use prototype. Yang ketiga adalah menggunakan prototype tersebut. The fourth, revise and enhance prototype. Yang artinya merevisi dan meningkatkan prototype tersebut. Selanjutnya, ini merupakan sistem atau misalnya proses dari menggunakan prototype sendiri, yaitu ada 4 cara yang mungkin kalian bisa lihat di bagian tersebut. Selanjutnya ada advantage of prototyping. Useful in some uncertainty requirement or design solution. Digunakan untuk beberapa keperluan atau solusi dari sebuah desain. Often used for end user interface design. Sering digunakan untuk pengguna akhir dari desain interface. More likely to fulfill end user requirements. Biasanya digunakan untuk mengisi atau menambahkan dari pengguna akhir. Kerugiannya may gloss over essential steps. Dan langkah-langkahnya terdapat beberapa loss atau lepas kendali. May not accommodate large quantities of data or large number of user. May not undergo full testing of documentation. Di sini kekurangannya lagi dari dokumentasi tersebut bisa tidak full atau tidak lengkap pada data akhirnya. Selanjutnya ada end user development. Use fourth generation languages to allow end users to develop system with little or no help from technical specialists. Fourth generation languages less procedural than conventional programming languages. There are PC software tools, query languages, report generators, graphic languages, application generators, application software packages, very high-level programming languages. Jadi dalam end user development ini, pengembang pengguna akhir memungkinkan pengguna akhir dengan sedikit atau tanpa bantuan formal dari spesifik teknisi untuk membuat sistem yang sederhana, mengurangi waktu-waktu dalam langkah-langkah yang diperlukan untuk menghasilkan aplikasi tersebut. Aplikasi end user ini ramah pengguna menggunakan bahasa query dan pelaporan, pengembang situs web, grafik, dan perangkat lunak personal komputer. Pengguna akhir dapat mengakses data, membuat laporan, dan mengembangkan aplikasi sederhana dengan sedikit atau tanpa bantuan dari analisis sistem profesional. The next is advantage of end user. More rapid completion of projects. Artinya, penyesuaian proyek bisa lebih cepat. High level of user involvement and satisfaction. Penyelesaian proyek bisa lebih cepat dan keterlibatan serta kepuasan pengguna berada pada tingkat yang tinggi.
Disadvantage atau kekurangannya, not designed for processing intensive applications. Tidak dirancang untuk aplikasi intensif atau pemrosesan. Yang kedua ada inadequate, manage and control, testing and documentation. Manajemen dan kontrol, pengujian dokumentasi yang tidak memadai sehingga adanya kehilangan kendali atas data atau loss of control over data. Selanjutnya ada managing and user development. Require cost justification of end user system projects. Memerlukan pembenaran biaya proyek dalam sistem penggunaan akhir. Establish hardware, software, and quality standards. Menetapkan standar hardware, perangkat lunak, dan kualitas. Selanjutnya ada application software package atau paket aplikasi software. Save time and money. Aplikasi software ini menghemat waktu dan ruang dengan menggunakan sistem pratulis. Many over customization features, software can be modified to meet unique requirements without destroying integrity of package software. Evaluation criteria for system analysis include functions provided by the package, flexibility, user-friendliness, hardware and software resources, database requirements, installation and maintenance efforts, documentation, vendor quality, and cost. Request for proposal atau RFP, detailed list of questions submitted to package software vendors used to evaluate alternative software packages. Jadi vendor paket dan SAS ini menyediakan banyak pemeliharaan dan dukungan berkelanjutan untuk sistem, termasuk penyempurnaan agar sistem sejalan dengan perkembangan teknis dan bisnis yang sedang berlangsung. Selain itu, banyak fitur kustomisasi atau custom perangkat lunak seperti perangkat lunak yang dapat dimodifikasi untuk memenuhi persyaratan unik tanpa merusak integritas perangkat lunak. Ada beberapa kriteria yang untuk mengevaluasi, menganalisis meliputi fungsi yang disediakan oleh paket, fleksibilitas, keramahan pengguna, sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak, persyaratan basis data, upaya instalasi dan pemeliharaan, dokumentasi, kualitas, vendor, dan biaya. Selanjutnya ada outsourcing. Several types, cloud and SaaS providers, subscribing companies use software and computer hardware provided by vendors. External vendors hire to design, create software. Ada domestic outsourcing, driven by firms need for additional skills, resources, and assets. Jadi outsourcing ini menggunakan sumber daya internal untuk mengoperasikan sistem. Ia juga dapat mengalihdayakan pekerjaan ke organisasi eksternal khususnya yang menyediakan layanan ini. Seperti penyedia cloud atau SAS dan vendor eksternal. Dalam vendor eksternal ini, tipe ini diperuntukkan untuk mendesain, membuat perangkat lunak yang mana di dalamnya dibagi dalam kedua jenis, yaitu domestic outsourcing dan offshore outsourcing. Selanjutnya ada advantage and disadvantage of outsourcing. Keuntungannya atau advantage-nya allow organization to flexibility in IT needs. Jadi keuntungannya memungkinkan fleksibilitas organisasi dalam kebutuhan IT. Dalam kekurangannya terdapat 2 poin. Yang pertama ada hidden cost of, for example, identifying and selecting vendors, transitioning to vendor. Adanya biaya tersembunyi, misalnya mengidentifikasi dan memilih vendor serta transisi ke vendor. Yang kedua ada opening up proprietary business processes to third party.
membuka proses bisnis kepada pemilik atau pihak ketiga. Selanjutnya di sini adalah contoh dari total cost of share outsourcing. Dalam perhitungan tersebut, jika sebuah perusahaan menghabiskan 10 juta dolar untuk kontrak outsourcing yang lepas pantai, perusahaan itu benar-benar menghabiskan 15,2% dalam biaya tambahan yang di bawah skenario kasus terbaik. Dalam skenario kasus terburuk, di mana ada penurunan dramatis dalam produktivitas bersama dan dengan transisi dan biaya PHK yang sangat tinggi. Sebuah perusahaan dapat mengharapkan untuk membayar hingga 57% biaya tambahan atas pengeluaran 10 juta dolar untuk kontrak yang tadi telah disetujui. Selanjutnya ada application development for digital firm. Dalam aplikasi ini, pengembang ke dalam sistem digital dan terdapat 5 jenis tipe atau cara mengembangkannya. Yang pertama ada Rapid Application Development atau RAD, process of creating workable system in very short period of time. Utilize techniques such as visual programming and other tools for building graphical user interfaces, interactive prototyping of key system elements, automation of program code generation, close teamwork among end users and information system specialists. Jadi RAD ini digunakan untuk menggambarkan proses pembuatan sistem yang bisa diterapkan dalam waktu yang sangat singkat dengan beberapa fleksibilitas untuk beradaptasi sebagai proyek pengembang. Selanjutnya ada Joint Application Design atau JAD, used to accelerate generation of information requirements and to develop initial system designs. Bring end users and information system specialists together in interactive system to discuss system design. Can significantly speed up design pace and involve users at intense level. Atau dalam kesimpulannya, tipe pengembang ini biasanya mempercepat generasi kebutuhan informasi dan untuk mengembangkan desain pada sistem awal. Selanjutnya ada Agile Development atau tipe pengembang tangkas, focuses on rapid delivery of working software by breaking large project into several small sub-projects. The first is treat as per separate complete projects completed in short periods of time using iteration and continuous feedback. Emphasis face-to-face communication over written documents, allowing collaboration and faster decision-making. Dalam kesimpulannya, tipe ini berfokus kepada pengiriman cepat perangkat lunak yang berfungsi dengan memecahkan proyek besar menjadi serangkaian subproyek kecil yang diselesaikan dalam waktu singkat menggunakan iterasi atau feedback yang berkelanjutan. Selanjutnya ada component-based development, groups of objects that provide software for common function. Example, online ordering, and can be combined to create large-scale business applications. Dalam web services, reusable software components that use XML and open internet standard or platform independent. Enable application to communicate with no custom programming required to share data and services. Can engage other web services for more complex transactions. Use platform and device independent standards can result in significant cost savings and opportunities for collaboration with other companies. Dalam kesimpulannya, tipe berbasis komponen ini memungkinkan sistem membangun dengan merakit dan mengintegrasikan
komponen perangkat lunak yang ada. Semakin banyak komponen tersebut, komponen perangkat lunak ini akan berasal dari layanan cloud. Selanjutnya ada mobile application development atau pengembang aplikasi seluler. Special requirements for small screens, keyboards, multi-touch gestures, saving resources or memory processing, responsible web design, websites programmed so that layouts change automatically according to users' computing device. 3 main platforms, iPhone or iPad, Android, Windows Phone. Tipe pengembang ini menggunakan aplikasi untuk platform seluler yang sangat berbeda dengan mengembangkan untuk PC dan layanan yang jauh lebih besar. Ukuran perangkat seluler yang diperkecil membuat menggunakan jari dengan multitouch atau multisentuh yang jauh lebih mudah daripada mengetik atau menggunakan keyboard. Aplikasi seluler ini perlu dioptimalkan untuk tugas tertentu yang harus mereka lakukan. Mereka tidak boleh mencoba atau melakukan tugas yang terlalu banyak dan mereka harus dirancang untuk bisa digunakan. Contohnya itu ada iPhone atau iPad, ada sistem Android dan sistem Windows pada handphone. Ini ada beberapa pertanyaan dari asal PowerPoint-nya mungkin saya rasa tidak perlu dibahas. Dan mungkin ini merupakan akhir dari presentasi kami. Mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan dalam menyampaikannya. Sekian dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.